adalah kita merujuk ke SNI 2002 karena saya lihat SNI yang baru tidak ada mengenai beton plat tegangnya dan saya belum menemukan peraturan beton plat tegang yang baru itu di SNI yang mana. Jadi saya masih merujuk ke bukunya Pak Andri yaitu dengan SNI 2002. Nah, jadi kemarin kita sudah menghitung bagaimana menghitung suatu distribusi tegangan di pada titik-titik tertentu. Nah, saat kita akan mendesain suatu balok beton plat tegang, kita harus memperhatikan tegangan-tegangan yang terjadi yang kemarin kita hitung itu pada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi saat dia transfer dan yang kedua adalah kondisi saat dia apa namanya saya tulis sekalian ya. Jadi yang pertama adalah dia tegangan pada saat transfer. Yang kedua adalah tegangan pada saat service. Tegangan pada saat transfer adalah yang saya pernah katakan bahwa misalkan dia bisa terjadinya itu salah satunya saya pernah menjelaskan kita menarik tali sepatu kalian itu kuat sekali pas kalian membuat pita, maka itu ada kehilangan tegangan. Nah, kehilangan tegangan tersebut kalau pada tendon ya, pas kita tarik ya, udah gitu setelah kita tarik kita putus atau kita potong ujung tendon pada angkur hidup ya, di situ artinya apa? Pas saat dipotong itu ada transfer tegangan dari tendon ke sekeliling beton. Jadi pada matriks sekeliling tendonnya. Nah, itu adalah pada saat transfer. Artinya pada saat transfer ya beban luar belum bekerja. Ya. Yang sudah bekerja hanya beban berat sendiri. Ya, jadi kalau pada saat transfer itu beban luar belum bekerja, karena kita tahu pada saat transfer itu elemen strukturnya aja belum jadi, tapi masih proses, ya. Nah, tapi di sini karena betonnya sudah dicor, artinya sudah ada berat sendiri daripada baloknya, itu sudah ada. Itu yang membedakan dia dengan tegangan pada saat servis. Ya, di mana tegangan pada saat servis adalah maksudnya adalah di mana semua beban yang direncanakan sudah bekerja. Artinya beban hidup, beban mati, semua sudah bekerja. Ya. Nah, lalu di sini pada saat servis, ya, dia mutu betonnya belum mencapai mutu beton yang kita rencanakan, tapi baru mutu beton awal. Ya, biasanya kita namakan F aksen C. F aksen CI. Di sini adalah maksudnya initial. Jadi mutu beton awal.
Yang saya suka katakan biasanya kalau di lapangan dia ambil sekitar 60% daripada mutu beton rencana. Yaitu F aksen C. Seperti itu. Ya, ini bedanya tegangan pada saat transfer dan tegangan pada saat servis. Pada saat servis maksudnya elemen strukturnya sudah selesai kita buat dan sudah mencapai mutu beton yang kita rencanakan. Artinya semua bebannya juga sudah bekerja. Ini hubungannya adalah saat nanti kita akan menghitung tegangan-tegangan pada saat transfer untuk di daerah tekan maupun tarik dan tegangan-tegangan pada saat servis pada serat tekan maupun serat tarik. Adapun nanti setelah kalian hitung berapa tegangan-tegangan yang terjadi, nah semua tegangan-tegangan terjadi ini dia harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan. Ya, sedangkan yang diizinkan sendiri besarnya adalah menurut SNI 2002 adalah seperti ini. Ya, jadi saat batas tegangan pada saat transfer pada serat tekan atau tulisannya tegangan CT ya, ada C sendiri ada compression, T sendiri saat transfer ya. Nah ini adalah 0,6 F aksen CI. Ingat di sini saat transfer ini FCI, jadi mutu betonnya pada saat mutu beton awal. Sedangkan tegangan maksimum yang diizinkan pada tegangan tarik ya, yaitu 0,25 akar F aksen CI. Kembali pada saat transfer dia mutu betonnya mutu beton initial atau mutu beton awal. Sedangkan pada saat servis ya tegangan tekan yang diizinkan itu maksimum 0,45 F aksen C. Berarti kan di sini bukan F aksen CI lagi, tapi sudah F aksen C mutu beton rencana. Sedangkan pada tegangan tarik tegangan yang diperbolehkan maksimumnya itu adalah berapa itu 0,5 akar F aksen C ya, itu adalah yang disyaratkan. Jadi seperti biasa kalau kita mendesain kan kita biasa ya, kita harus menghitung pertama kali section propertiesnya segala macam terkait dengan section properties kita hitung kayak luas penampang A, momen inersia, momen tekanan, titik garis netral, jarak eksentrisitas, semua itu adalah merupakan section properties. Setelah section properties selesai, maka kita hitung pembebanan. Nah, di sini diperhatikan pembebanan untuk momen, terutama untuk momen, kalau pada saat transfer kalian pakai pada saat transfer, yaitu hanya berat sendiri saja yang masuk, ya. Sedangkan kalau pada servis nanti dimasukkan semua beban bekerja yang kita rencanakan. Nah, udah menghitung pembebanan, kalau kita pakai cara load balancing, maka kita menghitung WP, lalu kita menghitung MP. Nah, harus diingat, kalau pada saat transfer, kita bilangnya WPI, pakai I belakangnya, jadi initial. Demikian juga MPI, tapi kalau pada saat service nggak usah pakai I, ya. Itu yang membedakannya. Nah, nanti tegangan-tegangan yang terjadi setelah kita hitung ya dengan asumsi penampang yang kita asumsikan sudah jelas pada beton prategang kita penampangnya trial and error dimensinya berapa. Kalau nggak masuk nanti artinya kalau misalkan dia tidak masuk ya, jadi apabila tegangan persyaratan apabila tegangan nulis aneh ya. Tulisannya apabila tegangan ini kali gini ya tidak memenuhi apabila tegangan persyaratan tidak terpenuhi gitu kali ya. Apabila tegangan persyaratan tidak terpenuhi artinya tegangan yang terjadi melebihi tegangan yang diizinkan, maka desain harus diulang.
Jadi kita balik lagi ke atas, kita bisa merubah penampangnya, atau kalau penampangnya kita tuh pengen seperti itu, mungkin gaya tarik tendonnya yang kita rubah, kita perbesar, kita perkecil, ya, atau eksentrisitasnya yang berubah, sehingga kita dapatkan hasil akhir yang cukup baik, sehingga tegangan yang terjadi itu di bawah tegangan yang disyaratkan, ya. Nah, kalau sudah masuk, ya, jadi artinya kalau tadi tegangannya sudah memenuhi persyaratan, berarti kita udah yakin nih, kita sudah penampangnya sudah betul, gaya tarik tendonnya sudah betul, dan terakhir adalah output dari pada desain kita adalah berapa jumlah tendon yang akan kita butuhkan. Nah, biasanya ada 2 grade ya yang masuk ke Indonesia, ada grade 270 dan satu lagi grade yang saya lupa sekitar 200 sekian juga ya. Nah, ini adalah kalian bisa lihat di manufacture brosur ya, VSL segala macam ada ya. Nah, kalau grade-nya 270 ini ultimate tensile strength-nya itu sekitar 184 kN. Nah, yang kita butuhkan untuk menghitung jumlah strain ya adalah 80% daripada UTS-nya ini. Jadi jumlah strain adalah P ini adalah gaya tarik tendon dibagi 80% daripada UTS. Nah, kalau nanti misalnya dapat berapa, artinya dalam satu tendon nih, di satu tendon itu satu tendon terdapat sekian, kok saya lupa namanya, sekian apa ya namanya? Ada sekian wires-nya, bukan wires juga, sorry, apa namanya? Sama jalannya saya. Jadi kira-kira intinya seperti ini. Jadi untuk ininya kita kalian di sini ada tulisannya 80% UTS ya. Kalau saya mau ketemu sama kalian lagi, mana stop sharing? Ini saya udah stop sharing, tapi kok nggak kelihatan wajah kalian, kemana lagi saya baliknya? Halo? Fokus sini. Ya, Bu. Kan kalian bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya baru meeting, jadi saya belum terbiasa, saya mau bolak-balik ke monitor, saya nggak tahu nih. Oke ya, jadi seperti itu cara mendesain. Nah, kalian nyadar nggak kalau lagi kita beton betulang ya, biasanya mutu bajanya itu F-field kan, ya nggak, tegangan leleh kan. Nah, sedangkan barusan di prategang apa? Dia FU, yaitu tegangan ultimate. Kalian masih ingat nggak sih gambar diagram tegangan untuk beton sama baja itu berbeda? Masih ingat? Bisa menggambarkan? Fahmi, kamu bisa gambarin tegangan stress strain dari beton? Yuk, kalau beton gimana? Kalau lupa lagi ya dibikin ingat. Ajri, kamu bikin diagram tegangan regangan yang baja. Harus ingat selama kamu di sipil, karena gini ya, kita sipil itu image-nya adalah kita membicarakan kekuatan strukturnya. Kan kalau orang awamnya nanya arsitek itu apa? Oh, estetika. Kalau sipil dia kekuatannya, artinya ke struktur. Walaupun kenyataannya kita di sipil itu kan banyak ya, ada air, ada geoteknik, ada segala macam ya, ada manajemen. Tapi orang awam image-nya adalah kalau sipil itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu hubungannya kan dengan material, ya enggak? Kan materialnya tahu kan beda sama beton, ya enggak? Nah, kalau kita baru kenalan nih sama material dan setiap hari di dunia ini bisa dikatakan ada material baru, penemuan-penemuan material baru. Nah, kalian nanti kalau kamu terus sekolahnya ke graduate ya, itu kalian harus mengenal banget apa perilaku daripada material. Dan pertama kali perilaku material yang harus kamu ketahui adalah dari diagram stress strain tadi, tegangan regangan atau P delta, beban terhadap defleksi. Jadi selama kamu masih mau di sipil, kamu itu nggak boleh lupa dua diagram itu kalau di beton betulang, diagram tegangan regangan untuk beton dan diagram tegangan untuk baja, karena itu ilmunya dasarnya di situ. Kalau kamu nggak ngerti ya nggak tahu itu ya bukan orang sipil dong namanya. Oke?
Ya, jadi itu tuh awal banget, terutama ingat saya, apalagi kalau kamu nanti dosen graduate, itu kamu nothing kalau kamu nggak ngerti itu. Karena kalau misalnya, apalagi kamu sekarang kan PPBG, kamu nanti kerja di lapangan, kamu melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas. Nah, sekarang kamu pas di lapangan, kamu ada misalnya ada masalah, misalnya ada failure, ada suatu keretakan atau nggak tahu lah bekas gempa lah, ada musibah, kamu harus memperbaiki suatu elemen struktur existing. Kamu kan harus tahu, saya harus pakai material apa ya? Misalnya, aduh pakai konkret jacketing, wah gede banget, lagian ngabisin lahan, apa pokoknya ujung lila lah, pakai perancah, bakosting segala macam orang nggak mau. Tuh kamu bilang yaudah deh pakai steel jacketing. Waduh, itu beton existing harus dibor nih, harus ngaitin untuk kaitannya dan segala macamnya. Tuh kamu bilang ya udah pakai FRP yang gampang. Nah, tuh kamu tahu apa? Misalnya kamu nggak ngerti FRP itu apa ya? Mutunya seperti apa? Tuh nanti kalau keruntuhannya dia gara-gara apa? Itu tuh semua kamu bisa jawaban itu kalau kamu lihat diagram tegangan-regangannya. Dari situ ketahuan, oh elastisitasnya lebih tinggi apa lebih rendah ya daripada beton atau baja. Tuh mutunya, F yieldnya, F ultimate-nya lebih tinggi apa lebih rendah daripada baja atau ini. Duktilitasnya gimana, elastisitasnya gimana. Nah, kalau kamu nggak mengerti itu bagaimana? Kamu bisa akan mencari atau memutuskan kamu pakai material untuk repair and retrofit untuk perbaikannya apa? Karena nanti diketahuin orang. Ya nggak? Tuh ntar tiba-tiba ada sales yang datang sama kamu. Oh Pak, Bu, ini pakai material ini canggih gini-gini. Pas ditanya mana dengar tinana. Nah, bukan kebanyakan mas salesman bukan sipil ya. Tukang dagang. Dia mah cuma baca dari brosur doang. Ya kan? Oh ini bagus, kekuatannya sekian-sekian berarti maksudnya kumaha. Kamu yang harus mengerti, kamu banget. Saya perlu nyadar, kamu tuh TPPG. Dan betul kamu harus banyak mengetahui ini. Ya, supaya kamu tahu nggak salah langkah gitu loh. Mengambil untuk perbaikan, repair and retrofit. Dan sekarang soalnya lagi ngetren ya, semua di lapangan sekarang repair and retrofit ngetren banget karena dibutuhkan. Terutama di Indonesia. Kenapa? Karena kita masih belum negara kaya istilah namanya. Begitu income kita rata-rata masih kecil, artinya apa? Artinya kalau ada kerusakan-kerusakan bangunan segala macam, orang masih berpikir mendingan diperbaikin deh daripada diruntuhin. Ya kan? Kalau di negara maju mereka peduli amat mendingan ngeruntuhin, dibom, hancur, udah gitu langsung dibangun lagi cepet selesai, duitnya gede. Ya, apa maksudnya gitu mereka waktu yang diperlukan gitu loh. Ya kan walaupun uang yang ngutang ya kan, tapi kan cepat mereka mau ngebangunnya, cepat jualnya segala macamnya. Kita udah banyak pengangguran ya mendingan memperbaiki jadi banyak menyerap tenaga kerja ya kan. Nah cuma artinya itu kembali ke kita, ke kalian nih nanti mau jadi ekspornya di situ. Jadi mau nggak perbaiki harus perbaikinya gimana caranya, materialnya apa, bondingnya oke enggak, gimana gimana kalau kalian nggak ngerti tentang material, perilaku material ya. Nah, sekarang kan alhamdulillah nih udah banyak Google segala macam. Kamu kan tinggal tanya Google ya. Oh ini saya mau perbaiki ini apa? Itu dia keluar. Tuh baru kamu tuh ngerti. Nah, tuh kamu search lagi intip material itu apa sih perilakunya? Kamu keluar, tapi tuh ngerti macana akan bingung. Ya, oke. Okay? Ya karena istilah di lapangan kamu kan udah nggak ada dosen lagi yang harus jelasin sama kamu gitu loh. Anggap kamu lah the expert gitu lah. Oke. Okay? Ya, jadi please mulai sekarang mulai belajarnya lebih sungguh-sungguh ya. Namun diomongin apa dikit kamu tengati tanya gitu. Saya welcome banget kalau saya mengetahui kamu mau tanya saya jawab. Oke. Okay? Ya, tapi seperti barusan saya mau menjelaskan gitu loh. Saya pengen sekarang saya mau gambar kalau di Google di mana namanya? Di Zoom kan ada yang untuk nulis. Di sini saya di mana kalau saya mau nulis alat-alat? Udah pada? Hah? Di mana mau ngoret-ngoret? Nggak bisa Bu di Google Meet Oh mah. ya, berarti mendingan Zoom kan ya. Di Zoom kemarin kita masih bisa coret-coret ya. Gimana tuh? Mau balik ke Zoom aja? Hmm? Supaya saya bisa nyoret-nyoret?
Nggak apa, Boleh, Bu. saya matiin aja. Saya infokan aja, Bu. Ya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, saya mau Iya, lihat Bu. harga Mas, saya di dia tengah